Halo sahabat IPA, selamat datang kembali di DN Channel, yaitu channel kita untuk belajar tentang materi IPA. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang suhu, kalor, dan pemuaian, yaitu materi IPA bab yang ketiga untuk kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka. Video ini berisi ringkasan materi tentang suhu, kalor, dan pemuaian, dan penjelasannya sehingga siswa dapat belajar lebih cepat dan lebih mudah dalam memahami materi tersebut secara lebih baik. Baik sahabat IPA, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja belajarnya. Yang pertama, kita kenali dulu tentang suhu. Pengertian suhu. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Suhu merupakan salah satu dari 7 besaran pokok. 7 besaran pokok meliputi yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Suhu merupakan salah satu besaran pokok. Suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Jenis-jenis termometer disesuaikan dengan kegunaannya. Jangkauan pengukuran suatu termometer dengan termometer lainnya berbeda, sesuai dengan tujuan dan di mana termometer itu akan digunakan. Berikut ini adalah macam-macam termometer. Yang pertama, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh atau termometer suhu tubuh. Hanya memiliki skala sekitar 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Kemudian termometer yang kedua yaitu termometer yang digunakan di laboratorium atau termometer laboratorium. Suhunya pada rentang 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah termometer untuk mengukur suhu tungku pada peleburan, yaitu yang digunakan pada pabrik besi yang suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Nah, berikutnya adalah gambar atau ilustrasi dari ketiga macam termometer tersebut, yakni termometer suhu tubuh atau suhu badan, termometer laboratorium, dan termometer industri pabrik besi. Nah, selain Celcius ada juga skala suhu yang lain yang umum digunakan secara internasional, yaitu Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Pada saat menetapkan skala suhu, maka orang perlu menentukan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu atau sebagai patokan. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan adalah peleburan es pada tekanan normal, jadi es yang sedang mencair pada tekanan normal untuk suhu rendah atau titik tetap bawah, dan air mendidih pada tekanan normal atau tekanan 1 atmosfer untuk suhu tinggi atau untuk titik tetap atas. Perbedaan antara keempat skala suhu tersebut adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Skala rendah suhu Celcius dan Reaumur ditetapkan sama, yaitu sebagai suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer, yakni sebesar 0 derajat. Sedangkan Fahrenheit ditetapkan sebesar 32 derajat. Sedangkan suhu tinggi pada skala Celcius ditetapkan sebesar 100 derajat, Reaumur 80 derajat, dan Fahrenheit 212 derajat untuk suhu air mendidih pada tekanan normal atau tekanan 1 atmosfer. Untuk semua zat yang ada di alam semesta didapatkan bahwa suhu ketika semua partikel tidak bergerak lagi sama dengan negatif 273 derajat Celcius. Nah, skala Kelvin menggunakan 0 mutlak atau negatif 273 derajat Celcius, tidak menggunakan derajat. Artinya tidak dituliskan dalam satuan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda.
Kelvin merupakan skala suhu dalam SI. Dengan demikian, hubungan antara skala Kelvin dan Celcius adalah sebagai berikut. Skala Kelvin sama dengan skala Celcius ditambah 273. Nah, berikut ini disajikan ilustrasi dari keempat macam skala termometer tersebut, yakni Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur, serta Kelvin. Untuk Celcius, maka titik tetap bawah atau suhu es yang sedang mencair diberikan angka 0. Sedangkan untuk Fahrenheit diberi angka 32. Untuk Reaumur 0, sedangkan untuk Kelvin adalah sebesar 273. Sedangkan untuk titik tetap atas atau suhu saat air mendidih pada tekanan 1 atmosfer, untuk termometer Celcius diberi angka 100 derajat, sedangkan Fahrenheit 212 derajat, untuk Reaumur 80 derajat, dan untuk Kelvin 373 derajat. Dari keempat macam skala suhu tersebut, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, dapat dituliskan perbandingan skala suhu sebagai berikut. Celcius dibanding Fahrenheit dibanding Reaumur dibanding dengan Kelvin. Kita kurangi titik tetap atas dan titik tetap bawah dari masing-masing skala suhu tersebut. Untuk Celcius 100 dikurangi 0, Fahrenheit 212 dikurangi 32, untuk Reaumur 80 dikurangi 0, untuk Kelvin 373 dikurangi dengan 273. Sehingga diperoleh perbandingannya yaitu 100 untuk Celcius, 180 untuk Fahrenheit, 80 untuk Reaumur, dan 100 juga untuk Kelvin. Kemudian kita sederhanakan ke dalam nilai yang paling kecil, yaitu dibuat perbandingan antara Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur, dan Kelvin, yaitu 5 banding 9 banding 4 dibanding 5. Dengan memperhatikan titik acuan bawah, artinya dibandingkan dari 0 semua, karena ada yang tidak dari 0 yaitu Fahrenheit, maka diperoleh perbandingan suhu sebagai berikut. T Celcius dibanding T Fahrenheit dikurangi 32, dibanding T Reaumur, kemudian dibandingkan T Kelvin, T min 273, sama dengan 5 dibanding 9 dibanding 4 dibanding 5. Nah, dengan mengetahui nilai perbandingan dari masing-masing skala termometer tersebut, kita dapat menentukan konversi nilai termometer dari termometer yang satu ke termometer yang lain. Misalnya ada contoh sebagai berikut. Tentukanlah nilai suhu dalam skala Fahrenheit jika diketahui besar suhu dalam Celcius adalah 45 derajat Celcius. Artinya, jika diukur dengan Celcius adalah 45 derajat, maka jika diukur dengan skala Fahrenheit dapat kita tentukan, yakni dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu yang sudah kita pelajari tadi. TF dikurangi 32 dibanding TC sama dengan 9 dibanding 5. Fahrenheit dibanding dengan Celcius yaitu 9 dibanding 5. Kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi TF dikurangi 32 dibagi TC sama dengan 9 dibagi 5. Kemudian kita sesuaikan, kita pindahkan TC ke ruas kanan sehingga diperoleh TF dikurangi 32 sama dengan 9/5 dikalikan TC. TC di sebelah kiri pembagian, maka jika dipindah ke ruas kanan akan menjadi perkalian. Kemudian kita sendirikan TF-nya. Jadi kalau di sebelah kiri itu min 32, maka kita pindah ke sebelah kanan menjadi plus 32. Sehingga bentuknya menjadi TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32.
Kemudian kita masukkan angka Celsiusnya, yaitu 45 derajat Celcius, kita masukkan ke dalam persamaan menjadi sebagai berikut. TF sama dengan 9/5 dikalikan 45 ditambah dengan 32. Nah, maka diperoleh nilai sebesar 113 derajat Fahrenheit. Artinya, jika suhu diukur dalam skala Celcius menunjukkan angka 45 derajat Celcius, maka jika digunakan skala suhu Fahrenheit akan diperoleh nilai sebesar 113 derajat Fahrenheit. Untuk yang selanjutnya kita pelajari tentang subbab yang kedua, yaitu tentang kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor tidak sama dengan suhu. Suhu adalah sifat suatu benda yang muncul setelah diberikan energi, yaitu energi kalor. Terlepas benda tersebut suhunya menjadi tinggi atau tidak. Kadang-kadang benda itu diberi kalor atau diberi panas, tapi suhunya tidak naik. Bisa terjadi, nanti kita akan pelajari. Kemudian, kalor diukur dalam satuan kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Satuan kalor dalam SI atau sistem internasional adalah Joule, yaitu sama dengan satuan energi. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule dan sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Kemudian kita pelajari yaitu tentang kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Nah, kalor jenis ini merupakan karakteristik dari masing-masing bahan. Berikut adalah kalor jenis beberapa bahan. Bahan yang pertama adalah air. Kalor jenisnya adalah 4184 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian alkohol sebesar 2450, aluminium 9200, aluminium 920, karbon 710, pasir 664, besi 450, tembaga 380, sedangkan perak 235. Dari tabel terlihat bahwa air memiliki kalor jenis bahan yang paling besar, yaitu 4184 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana cara menghitung besar kalor. Besar kalor dapat kita tentukan dengan persamaan berikut, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya Joule, M sama dengan massa, satuannya kilogram, kemudian C adalah kalor jenis, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Segitiga dibaca delta, artinya perubahan, jadi delta T adalah perubahan suhu. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal. Daging sapi dengan massa 10 kg dan suhu ruang adalah 27 derajat Celcius. Agar daging tersebut membeku diperlukan suhu sebesar minus 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis daging sapi C adalah 3500 Joule per kilogram Kelvin, berapakah perubahan kalor pada daging tersebut? Dari kasus tersebut, dari cerita tersebut, kita ketahui besaran-besarannya adalah sebagai berikut. Massa daging sama dengan 10 kg, kalor jenis daging sapi adalah 3500 Joule per kilogram Kelvin, kemudian suhu awal atau T awal sama dengan 27 derajat Celcius, sedangkan suhu akhir atau T akhir sama dengan negatif 10 derajat Celcius, sehingga delta T-nya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Negatif 10 dikurangi negatif
dikurangi 27 derajat Celcius sama dengan negatif 37 derajat Celcius atau sama dengan 37 Kelvin. Kemudian apa yang ditanyakan? Yaitu perubahan energi panas atau kalor yang dilepas atau Q. Maka penyelesaiannya kita gunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T atau T akhir dikurangi dengan T awal. Kita masukkan nilai-nilainya, 10 kg dikalikan dengan 3500 Joule per kilogram Kelvin dikalikan dengan minus 37 Kelvin. Diperoleh nilai minus 1.295.000 Joule atau sama dengan minus 1295 kilojoule. Nilai minus menunjukkan bahwa kalor tersebut dilepaskan, artinya daging tersebut melepaskan kalor. Kemudian lanjut kita tentang perpindahan kalor. Ada bermacam-macam cara perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi, yaitu perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Contoh konduksi yaitu berpindahnya kalor dari setrika ke baju saat menyetrika. Contoh yang lain, jika kita panaskan ujung suatu logam, maka ujung yang lain akan ikut panas. Itu contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Seperti pada bagian bawah setrika, bahan logam termasuk konduktor, kayu dan plastik termasuk isolator. Isolator ini sering digunakan untuk menahan panas seperti pada alat-alat masak agar kita dapat memegangnya tanpa tangan kita menjadi terasa panas atau terluka. Kemudian perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan kalor dari suatu bagian ke bagian lain dengan disertai gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Jadi partikel-partikel benda ikut bergerak atau berpindah. Contohnya adalah memarasnya air saat memasak air. Udara di sekitar api menjadi panas, merupakan contoh konveksi. Kemudian perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Contohnya adalah perpindahan panas atau kalor dari matahari sampai ke bumi. Baik, untuk sebab yang ketiga yaitu tentang pemuaian. Kita lanjutkan tentang pengertian pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya panjang atau ukuran suatu benda karena pengaruh kalor. Secara alamiah, jika suatu benda dimanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Sebaliknya, jika benda didinginkan atau suhu panas menurun, maka akan terjadi penyusutan. Contoh peristiwa pemuaian adalah perubahan naik turunnya air raksa pada termometer ruang, gelas yang pecah karena ditaruh air yang sangat panas, dan balon udara yang bisa terbang. Nah, sahabat IPA, kita lanjutkan tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemuaian, yaitu pemasangan kaca jendela dibuat agak longgar agar kaca tidak pecah saat memuai. Kemudian pemasangan besi pada jembatan maupun rel kereta api tidak boleh disusun terlalu rapat dan perlu ada rongga, tujuannya agar besi tidak melengkung saat kena panas di siang hari, sehingga mencegah dari terjadinya kecelakaan. Kemudian kita lanjutkan tentang bimetal atau logam ganda atau dua logam yang disatukan. Nah, bimetal ini biasa dimanfaatkan sebagai pemutus arus listrik dengan memanfaatkan sifat pemuaian.
Bimetal satu bagian tersusun dari logam yang nilai koefisiennya berbeda dengan logam yang lain. Bimetal menjadi alat pemutus aliran listrik saat atau sekring, sehingga membuat rumah mati lampu jika terjadi arus pendek. Bimetal memiliki sifat akan melengkung jika dipanaskan, disebabkan karena pemuaian yang tidak sama antara logam-logam penyusun bimetal. Jenis bahan yang berbeda akan mengalami pemuaian yang berbeda pula. Pertambahan panjang suatu bahan jika dipanaskan sehingga naik suhunya 1 derajat Celcius disebut dengan koefisien muai panjang. Berikut ini adalah nilai koefisien muai panjang dari berbagai jenis logam. Ada kaca biasa, kaca pirek, aluminium, kuningan, baja, tembaga. Nilainya sangat kecil sekali ya, 0,00009. Di sini yang paling besar adalah aluminium. Artinya aluminium ini lebih mudah memuai daripada jenis logam yang lain. Sedangkan yang paling kecil adalah kaca biasa. Yang paling kecil adalah kaca Pyrex, yaitu 0,000003. Artinya Pyrex ini akan memuai lebih lama atau memerlukan panas yang lebih tinggi daripada logam yang lain untuk memuai. Kita lanjutkan tentang pemuaian zat cair. Zat cair lebih mudah teramati saat memuai dibandingkan zat padat. Salah satu contohnya adalah pembuatan termometer yang memanfaatkan sifat pemuaian zat cair di dalamnya. Zat cair yang digunakan sebagai pengisi termometer adalah yang umum adalah alkohol dan juga air raksa. Kita lanjutkan pemuaian gas. Sifat pemuaian gas dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menerbangkan balon udara, memompa ban sepeda tidak perlu terlalu kencang, dan jangan meletakkan balon di tempat yang panas karena udara akan memuai, sehingga kalau pemuaian terlalu tinggi maka balon akan meletus atau ban sepeda juga akan bisa meletus. Baik sahabat IPA, cukup sekian dulu pembelajaran kita tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lain.